Baik, ikhwah dan akhwat sekalian, nuhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam. wassalatu Waalaikumsalam. wassalamu ala Rasulillah ala sayyidina ala nabiyyina ala syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman tanfa'una. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kepada kita sebuah nikmat yang tidak dapat kita sandingkan dengan nikmat-nikmat yang lainnya, yaitu adalah nikmat iman dan Islam, yang dimana kedua nikmat inilah adalah kunci dasar bagi kita untuk dapat memasuki surga yang telah Allah janjikan. Salawat dan salam kita aturkan kepada manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Beliau adalah Nabi kita, uswah hasanah kita, manusia yang pernah ditulis sebagai manusia terbaik, manusia paling berpengaruh yang pernah ada di muka bumi ini, yang namanya setiap harinya pasti disebut oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini. Beliau adalah Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga hari akhir nanti. Ketaib, ikhwan dan akhwat sekalian, alhamdulillah tadi kita sudah sedikit melihat di sini teman-teman ada yang datang dari berbagai macam daerah, dari Sumatera, dari Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan daerah-daerah lainnya. Semoga teman-teman semua yang datang di sini, coba kita ikhlaskan niat kita dulu. Kita niat ke sini ikhlas, talaban lil ilmi lillahi ta'ala. Salah satunya untuk menuntut ilmu lillahi ta'ala. Dan sebelum kita lanjutkan, kita sekarang masuk ke dalam segmen pembuka dari acara besar kita, yaitu TO Akbar Institut Tafakuh, atau biasa kita sebut dengan bahasa kerennya ITAF. Sebelum kita lanjutkan, perkenalkan saya Rafif Kamal, perwakilan dari ITAF yang insya Allah akan memandu teman-teman semua dalam acara kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan membahas sebuah topik yang dulu pada zaman saya itu tidak pernah dibahas gitu. Dulu pernah ingat sekitar qabla sabi'i aw sitti sanawat takriban, dulu ana juga pernah mengikuti tes Kemenak untuk studi ke Mesir. Dulu pernah ikut, alhamdulillah, dan juga saat itu diterima, alhamdulillah. Nah, tetapi ada tapinya nih. Zaman dulu itu belum ada tuh yang namanya musibah gitu. Dan 7 tahun yang lalu itu belum ada yang namanya istilah bahwa tolib yang mendaftar ke Mesir itu harus lewat musibah, belum ada. Dan juga dulu juga model soalnya itu berbeda dengan soal-soal yang diujikan pada tahun ini. Gitu. Jadinya dengan berjalannya tahun, banyak sekali perubahan yang dilakukan oleh Kementerian Agama dalam menyeleksi siswa-siswa Indonesia yang ingin studi di Mesir. Dan dulu zaman ana itu ada 3 gitu kan, ada Sudan, Maroko, dan satu lagi Mesir ya, Sudan, Maroko, Mesir. Tahun ini ada penghapusan satu tujuan, yaitu Sudannya dihapus. Nah ini teman-teman semua mungkin yang sudah pernah mengikuti webinar ITAF dapat melihat ya mengapa Sudan itu dihapus. Ini ada keterkaitannya dengan konflik internal negara, tapi kita tidak membahas hal itu. Ala kulli hal, yang ingin saya garis bawahi adalah tes Mesir zaman saya 7 tahun yang lalu dengan zaman sekarang itu sangat-sangatlah berbeda, sangat-sangatlah berbeda. Makanya kita diperlukan untuk terus update informasi yang berkaitan tentang tes Mesir dan Timur Tengah. Jadi ingat zaman anak dulu itu, soalnya itu ada tentang Al-Quranul Karim, melanjutkan ayat, ada tentang Lughah wa Tarakib, ada tentang Al-Adab wal Balaghah, ada tentang Asy-Syari'at wa Tsaqafatul Islamiyah, dan juga ada soal tentang Insya. Itu tahun 7 tahun yang lalu. Itu dulu, gitu kan. Tetapi zaman sekarang banyak hal yang berubah. Dan dengan perubahan ini kita harus siap menghadapi perubahan ini agar apa? Agar nanti kita dapat bisa sukses untuk tes masuk ke Timur Tengah. Dan juga saya
dari Institut Tafakur juga dan teman-teman semua, kami itu ada stok soal dari tahun 2011, 2012, 13 nggak ada ya, 13 nggak ada tes Kemenak. 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18. Ini ada 7 tahun soal dari tahun 2011 sampai tahun 2018, dan ketujuh soal itu ternyata sangat-sangat berbeda dengan soal tahun 2019. Nah, tahun 2019 ini adalah titik tolak dari berbagai macam perubahan yang dilakukan oleh Kemenak dan Al-Azhar dalam menyeleksi siswa-siswa untuk masuk ke Mesir ataupun Timur Tengah. Maka dari itu, pada kesempatan malam ini, kita langsung mendatangkan dua pembicara kita yang insya Allah ya, keren-keren semua ya. Yang pertama adalah kakak kita tercinta gitu, Kak Hafiz Al-Wani, Diva Muhammad Hafiz Al-Wani. Beliau adalah salah satu siswa yang ikut tes Kemenak pada tahun 2019 dan alhamdulillah beliau Allah takdirkan untuk lulus di tes Kemenak tahun 2019. Dan juga di forum kita hari ini ada juga kakak kita Kak Zaudan Afkar ya, Masya Allah. Beliau juga adalah mahasiswa Al-Azhar Mesir, yang dimana beliau masuk Al-Azhar dengan cara yang di zaman saya tidak ada. Itu apa namanya? Musibah gitu kan. Nah, jadi di sini kita akan mengetahui nih apa itu musibah gitu kan. Karena bagi sebagian orang masih bertanya-tanya apa itu musibah, bagaimana cara masuknya dan segala macam sampai detail-detail tentang bagaimana biayanya, pelajarannya dan lain-lain. Oke. Tanpa panjang kalam, saya akan masuk sekarang pada sesi pertama, yaitu kita akan sharing dengan kakak kita, yaitu Kak Zaudan Afkar. Oke, sebelum itu saya akan sedikit tambahkan informasi tentang beliau. Nama beliau adalah Zaudan Afkar. Sekarang menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, dan beliau adalah alumni dari Musibah. Dan juga beliau adalah alumni dari ITAF ya, Masya Allah. Ini. Jadi sebenarnya pembicara kita pada malam hari itu semuanya alumni ITAF. Entah itu Kak Zaudan maupun Kak Hafiz Al-Ghani, itu dua alumni ITAF. Jadi di sini dari alumni untuk ITAF gitu, Masya Allah. Oke, itulah sedikit profil yang saya bacakan tentang Kak Zaudan Akbar yang akan, Zaudan Afkar bukan Akbar, Zaudan Afkar yang telah hadir pada malam hari ini. Mungkin kita bisa sapa dulu, Kak Zaudan, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Sekarang posisi di mana? Di Kairo, Ustaz. Oh, di Kairo ya. Berarti kita jarak gitu. Ini menandakan ini ya, salah satu tanda-tanda kiamat sugro itu waktu itu terasa apa? Jarak bumi menjadi sempit berdekatan ini ya. Nah, oke. Dan memang sekarang dengan jarak yang jauh dengan teknologi yang ada, kita bisa berinteraksi langsung dengan Kak Zaudan Afkar yang sekarang live langsung dari Kairo, Mesir. Jadi anget-angetan nih, kalau ada hal-hal tentang katanya tarawih di Mesir tuh semalamannya segala macam itu beliau sangat tahu karena beliau sekarang sedang berada di Mesir. Oke, tanpa berpanjang kalam, sekarang kami berikan waktu kepada Kak Zaudan Afkar untuk sharing tentang kita tentang semua hal yang berkaitan tentang musibah. Kepada Kak Zaudan Afkar, waktu dan tempat kami persilahkan. Falyatafaddal masykuran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'amihi wal kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat malam semuanya teman-teman yang di Indonesia. Semuanya sudah pada puasa insya Allah ya. Ya, puasa insya Allah. Sudah. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya ini Sudah. saya tadi alumni kita ya, angkatan kedua. Dulu pengajar saya namanya Ustadz Sahrul. Sebelumnya juga saya berterima kasih banyak ada moderator
telah memberikan saya kesempatan dan waktu untuk kembali berbagi kisah ya, pengalaman saya dan berbagi informasi untuk seputar kuliah di Mesir di Al-Azhar University. Baik, sebelumnya insya Allah saya akan mengenalkan beberapa informasi ya tentang apa itu Universitas Al-Azhar. Kemudian saya kasih tahu tentang Pusibah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita ketahui bersama ya, Mesir itu dinamakan Ardul Kinanah. Ya, Ardul Kinanah. Kenapa dinamakan Ardul Kinanah? Karena diantaranya bermaksud bahwa bumi yang menyimpan anak-anak panah. Ya, ia diumpamakan tempat simpanan anak panah yang tidak terhenti dengan lahirnya para di Mesir ini. Kemudian bumi barokah itu terbukti sudah melahirkan ramai ulama terkenal. Karena dapat informasi Al-Azhar yang dimana memiliki dana pendidikan wakaf hasil dari sumbangan umat Islam dari seluruh dunia. Baik, kemudian Al-Azhar University. Universitas Al-Azhar didirikan pertama kali oleh dinasti Fatimiyah. Pada awal pembangunannya, Universitas Al-Azhar ini hanyalah sebuah masjid biasa. Jadi dulu Al-Azhar ini bukan berbentuk kampus ya. Jadi dia semuanya berbentuk masjid dulu, kota Kairo. Ya, masjid itu dibangun pada tahun 970 sampai 972 Masehi. Ya, penamaannya Al-Azhar berusaha pada nama putri Nabi Muhammad, yaitu Sayyidah Fatimah Zahra. Kemudian Masjid Al-Azhar ini kemudian menerima status ya sebagai universitas itu ya dari tempat belajarnya di masjid, kemudian berubah status menjadi universitas ya pada tahun 1930 Masehi. Universitas Al-Azhar ini kemudian menerbitkan jurnal-jurnal ilmiah dan menambahkan beberapa disiplin ilmu baru ke dalam kurikulumnya pada tahun 1950. Jadi mulai kurikulumnya pada tahun 1950. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu Pusibah ya. Pusibah. Jadi Pusibah itu singkatan dari Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab. Ya. Sebuah lembaga pendidikan di bawah naungan organisasi internasional alumni Al-Azhar Indonesia sebagai cabang resmi pertama. Jadi Al-Azhar ini ada namanya sebelum kita masuk ke fakultas itu ada Markas Lughoh. Ya, Markas Lughoh Syed ya itu terletak di Kairo juga dan cabang pertamanya itu di organisasi Islam internasional alumni Al-Azhar ya di Pusibah ini itu ada di Indonesia, itu cabang pertamanya. Kemudian tujuannya dengan Pusibah ini para calon mahasiswa dapat mengikuti dan menyelesaikan matrikulasi bahasa Arab tersebut di tanah air. Jadi sebelum kita masuk untuk mempelajari memperdalam ilmu di fakultas itu ada matrikulasi bahasa Arab ya karena kitab-kitab yang kita pelajari ini di sini berbahasa Arab ya meskipun ada beberapa berbahasa Inggris tapi mayoritas berbahasa Arab. Nah, itu harus menyelesaikan yang namanya matrikulasi bahasa Arab atau Markas Lughoh ya. Itu. Kemudian setelah mengikuti program Pusibah ini, para calon mahasiswa Al-Azhar itu dapat langsung mengikuti perkuliahan di fakultas di Al-Azhar di tahun ajaran tersebut. Kemudian seperti tadi yang disampaikan oleh
itu ada beberapa hal mengalami perubahan ya. Di salah satunya ada keputusan Kemenak ya. Di sini bisa kita lihat sama-sama dari Ditjen Pendidikan Islam pernah menerbitkan surat edaran ya, ini edaran ini mengatur tentang ketentuan untuk mendapatkan rekomendasi bagi pelajar mahasiswa untuk studi di luar negeri. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk merekomendasi dari Kementerian Agama. Ya, jadi syaratnya kalau misalkan ingin dapat rekomendasi, itu syarat pertamanya mengajukan surat permohonan ke Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Yang kedua, melampirkan surat-surat ya keterangan bahwa yang bersangkutan telah terdaftar ya di lembaga pendidikan di luar negeri tersebut. Kemudian melampirkan surat keterangan KBRI tentang status lembaga pendidikan yang dituju. Ya, ini syarat-syarat untuk mengambil rekomendasi atau yang biasa kita kenal sama-sama itu tazkiyah ya di Kemenak. Kemudian ini dia, Kemenak juga telah bekerja sama dengan Pusat Bahasa Al-Azhar ya, itu Pusiba ya Indonesia dalam menyiapkan kompetensi bahasa calon mahasiswa Al-Azhar. Jadi Pusiba ini dikelola oleh Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar cabang Al-Azhar di bawah kepemimpinan Tuan Guru Bajang ya Muhammad Zainul Majidi. Nah, letak kantornya di mana? Ada di Bekasi ya. Pusat bahasa ini cabang pertama yang dibuka di luar Mesir dan diresmikan para petinggi Al-Azhar dipimpin oleh Deputi Grand Sheikh Al-Azhar yaitu Syekh Soleh Abbas gitu. Jadi untuk tahun ini program Pusiba mengalami perbedaan dari sebelum-sebelumnya. Jadi karena ada keputusan surat dari Kemenak tadi, Pusiba ini hanya sebagai jalur untuk kita memperdalami atau proses bahasa di Indonesia seperti itu. Contohnya ada 2 ya. Ketika kita sudah daftar ke Kemenak, itu ada 2 pilihan. Kira-kira kita mau menyelesaikan matrikulasi bahasa Arab di Markas Lughuh di Indonesia, ya di Pusiba atau di Mesir, seperti itu. Jadi syarat utama sekarang untuk mengikuti Pusiba juga ini harus mengikuti tes Kemenak dulu. Tes Kemenak kita ikuti, begitu ada lulus atau berhasil, ya itu bisa ikut ke 2 pilihan ini. Bisa untuk tes matrikulasi bahasa Arabnya di Indonesia atau di Markas Syekh Zaid ya, itu di Kairo sana, seperti itu. Kemudian kurikulumnya Pusiba, ya kurikulumnya dia metode pengajaran, ya, buku ajar dan tenaga mengikuti standar yang ditetapkan oleh Markas Lughuh Al-Azhar Mesir, serta diajarkan langsung oleh para pengajar asal Mesir dan yang mendapat sertifikat pengajar bahasa Arab dari Pusat Bahasa di Mesir atau Markas Lughuh Syekh Zaid di Mesir ya. Ini seperti halnya di Markas Lughuh ya. Itu ada kelas-kelasnya juga ya. Terdiri dari itu di Markas Syekh Zaid di Kairo itu sama ya. Ada 7 level kelas bahasanya. Mubtadi awal, mubtadi sani, mutawasid awal, kemudian mutawasid sani, mutaqaddim awal, semua mutaqaddim sani, dan setiap level diselesaikan dalam 1 bulan. Ya. Kemudian mungkin sekiranya nanti ada yang bertanya ya, penentuan kelasnya itu gimana Ustaz? Kita yang sudah mahir dalam bahasa Arab ini kita harus masuk dari kelas mubtadi lagi? Enggak. Ya.
Jadi di sini ujian tahdid mustawa ya. Makanya teman-teman bersyukur mungkin di sini ada yang pernah ikut ITAF juga atau bahkan nanti setelah acara ini ikut bimbingan tryout akbar ya. Itu insya Allah nanti akan dipelajari ya sama ustadz-ustadznya ambil dari beberapa sumber referensi yang bagus ya untuk menyelesaikan ujian tahdid mustawa ini dengan baik. Karena ketika kita mengikuti ujian tahdid mustawa mendapatkan level yang tinggi, maka semakin dikit level belajar kita, maksudnya semakin dikit waktu untuk menempuh level ya yang dituju ini, maka semakin cepat kita untuk belajar ke fakultas seperti itu. Ya, misalnya dari ujian hasil tahdid mustawa calon mahasiswa mendapatkan level mutawasid awal, maka yang bersangkutan harus menyelesaikan level mutawasid awal, mutawasid sani, mutakodim awal, mutakodim sani, sama mutamayyiz. Berarti mesti menyelesaikan 5 level. Ya, seperti itu. Kemudian ini apa aja sih yang diujikan di tes Pusibah ya? Di tes Pusibah ini yang pertama materi intinya itu ada Qawaidul Imla ya, Qawaidul Imla, kemudian ada Alamatut Tarkim, kemudian ada Nahwu Shorof, kemudian ada Balaghah, dan ujian ini terbagi menjadi 4 juga ya. Ada masuk yang namanya Fahmul Makru ya, Fahmul Makru ya untuk pemahaman kita terhadap tes naskah yang diajarkan. Kemudian ada yang namanya Fahmul Masmu ya, itu kita mendengarkan. Setelah itu nanti di akhir ada yang namanya surat itu, seperti saya kemarin sebelum mengadakan seminar ini sempat tanya ya ke teman-teman saya, ada beberapa sekarang yang sedang ikutin Pusibah di angkatan 4 ya. Kan saya angkatan 3. Nah, teman saya di angkatan 4 kemarin tahdid mustawanya dia melaksanakan itu ada yang namanya tes belajar membuat surat resmi ya, membuat surat resmi, surat tidak resmi. Nah, itu nanti dipelajari seperti itu. Balaghah, Nahwu Shorof itu insya Allah masih ilmu-ilmu dasar. Kemudian ini saya ingin ngasih tahu di Pusibah itu bagaimana ya. Ini kita buka pertama ya di web Pusibahnya. Ya, kemudian ada seperti ini nanti. Ya, ada formulir pendaftaran tahdid mustawa Pusibah ya. Seperti ini kita isi semuanya. Ya, karena di sini ada riwayat penyakit. Nah, karena di luar negeri ini nanti ada yang namanya tes kesehatan ya, tes hepatitis B sama apa itu butuh surat keterangan itu untuk nanti ketika sudah lulus, sudah selesai Pusibah untuk belajar, maka diperlukan surat itu. Kemudian untuk angkatan 4 kemarin Pusibah ya, pembelajaran Pusibah itu dilaksanakan dengan cara online ya, via daring seperti ini. Daring, tapi tenang, daring itu buku mukorornya Pusibah itu, buku mukoror setiap tahdid mustawanya itu dikirim ke rumah kita masing-masing. Jadi ketika pembelajaran kita sekaligus dengan bukunya yang dikirimkan itu. Ya. Kemudian di Pusibah angkatan 4 ini secara online, kita ini yang angkatan 5, wallahu alam ya, ada offline atau online lagi. Kemudian peserta dan cara pendaftaran, kita baca sama-sama ya. Peserta kelas bahasa Pusibah adalah calon mahasiswa Universitas Al-Azhar. Jadi masih calon, oke. Kemudian peserta yang setelah lulus ujian setiap level hingga sampai selesai ya level mutamayyiz tadi, dia akan mendapatkan sertifikat yang dapat digunakan untuk langsung mengikuti perkuliahan di Al-Azhar. Jadi setiap kalian yang sudah melaksanakan markas lughah ya atau
kelas matrikulasi bahasa sebelum melakukan ke fakultas ini, baik di Indonesia maupun di Mesir nanti, itu akan mendapatkan sertifikat. Nah, itu sertifikat itu kita simpan, kita gunakan untuk ketika nanti daftar ulang ke ke syu'un atau ke bagian administrasi di Mesir, itu kita sertakan itu bahwa kita sudah mengikuti kelas bahasa sebelum masuk ke fakultas. Nah, di Pusiba ya kita langsung lihat dari webnya ya. Pendaftaran dilakukan secara mengisi formulir tadi ya dan membayar biaya webnya, ujian. Bang. Iya, gimana? Ya, ini Webnya baik. Saya bacakan. Slide. Saya bacakan ya. Baik, saya bacakan. Ini di sini peserta kelas Pusiba adalah calon mahasiswa Al-Azhar Mesir. Kemudian yang kedua, peserta yang telah lulus ujian setiap level sampai level 7, dia akan mendapatkan sertifikat. Ya, saya bacakan aja kalau nggak kelihatan. Yang penting saya ngambil sumbernya dari web langsung ya. Supaya nanti teman-teman kalau masih penasaran bisa langsung buka ke web Pusibanya. Kemudian mendapatkan sertifikat itu baik dia di markas Lugoh di Kairo di sini maupun di Indonesia, itu akan mendapatkan sertifikat yang digunakan untuk mendaftarkan ulang dirinya ya di administrasi atau di syu'un Al-Azhar ya, untuk langsung mengikuti kuliahan sesuai fakultasnya yang diinginkan. Kemudian pendaftaran Pusiba ya, untuk mengisi formulir untuk mengikuti tahdid mustawa di Pusiba ya, melalui website pusiba.com, itu biaya ujiannya sebesar 1.350.000 ya. Dan biaya pendidikannya setiap level 1.650.000 seperti itu. Jadi kenapa saya bilang bersyukur banget bisa ikut tryout akbar atau bisa merasakan bimbingan belajar di ITAF ini, karena kita sudah terbiasa insya Allah nanti untuk mengikuti tes-tes seperti ini karena akan diajarkan ya. Dan kalau misalkan kita ikut tahdid mustawa begitu langsung dapat level 5 atau level 6 ya, itu otomatis ya mungkin menghemat waktu yang pertama, yang kedua dari segi biaya pun juga lebih hemat. Makanya harus diikuti sungguh-sungguh ya tes tahdid mustawa, dipersiapkan dengan matang-matang ya, seperti itu. Tadi formulirnya seperti ini ya, saya sudah kasih tahu untuk yang Pusiba ya. Di sini ada tes profil ada pendaftarannya, ini profil formulirnya seperti ini, formulir online-nya. Kemudian untuk jadwal belajar, jadwal belajar di Pusiba ini seperti ini. Mohon maaf kalau nggak kelihatan, jadi saya bantu bacakan ya. Jadi ketika kita masuk ke Mutaqaddim Sani atau level 6 ya, itu dia hanya menyelesaikan waktu 2 bulan ya, ini 2 bulan ya. Begitu juga Mutaqaddim awal ya, di bawahnya level 5 ya. Kemudian di bawahnya lagi level 4, level 3, level 2, level 1. Level 1 berarti lama belajarnya di markas Lugoh baik di Indonesia maupun di Mesir itu kurang lebih selama 1 semester juga 6 bulan. Ya, seperti itu. Kurang lebih. Baik, mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya sama pembicara selanjutnya. Ini seputar tentang Pusiba, dan mungkin ini saya ada sedikit ya dokumentasi gimana sih tempat markas Lugoh di di Kairo. Dia tuh tempatnya seperti ini, teman-teman. Ya. Yang di sebelah kanan saya tempatnya seperti ini gedungnya. Nah, kalau yang di kiri saya, yang di kanan saya ini namanya Masjid Al-Azhar yang sebelumnya
orang-orang sebelum didirikan fakultas, mereka pada belajar di masjid ini. Ya, semenjak tahun 1930 baru didirikan fakultas, dan pada tahun 1950 itu baru dibuka kurikulumnya. Mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan kepada teman-teman tentang cara masuk ya, dan ada dekrit baru tentang Pusiba ya. Jadi tadi saya ulangi kembali, ketika ingin mengikuti Pusiba maka ikut dulu tes dari Kemenak. Ya, tes dari Kemenak ini apabila nanti sudah berhasil dan dia lulus, itu adalah syarat dua pilihan. Dia ingin mengikuti tes markas Lugoh ya, atau matrikulasi bahasa Arabnya di Indonesia, dia melalui Pusiba, atau ingin melaksanakannya di markas Lugoh Syekh Zayed Al Azhar Asy-Syarif di Kairo. Jadi seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Acara insya Allah saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan kepada Kak Zaudan yang tadi telah sharing kepada kita tentang hakikat tentang selebih dan apa saja yang terdapat pada musibah. Oke. Tadi ada satu kata yang saya garis bawahi ya. Tadi sebelum kita lanjut nih. Ini sebenarnya harusnya sesi tanya jawab di ujung ya, tapi ini saya sangat penasaran sekali. Tadi Kak Zaudan berkata yang namanya musibah itu dengan markas Lugoh di Mesir itu jalurnya sama ya, dari tes Kemenak. Setelah lulus kasih pilihan itu, apakah ingin ambil di Mesir atau ambil di Indonesia, begitu ya? Iya, baik Kak. Jadi untuk sekarang, karena kemarin pas angkatan saya ini Kemenak tidak membuka jalur, maka kemarin Pusiba membuka jalur langsung untuk mengikuti tes tahdid mustawa untuk menyelesaikan matrikulasi bahasa Arab di Indonesia. Jadi alhamdulillah kemarin waktu COVID itu barokah, banyak hikmah Ustaz. Dan untuk tahun ini kembali ya di dekret karena Kemenak sudah membuka jalur pendaftaran tes untuk ke Timur Tengah, terutama di Mesir. Nah, itu syarat utamanya karena Kemenak lah yang membuka jalur untuk jalan ke Mesir, karena dari pihak Kemenak yang telah bekerja sama dengan pihak Al-Azhar. Adapun setelah kita mengikuti tes di Kemenak ini, itu ada pilihannya ingin mengikuti tes di markas Lugoh Syekh Zayed di Kairo atau ingin mengikuti pusat studi bahasa Arab ya, pusat studi Islam bahasa Arab ya, atau Pusiba itu di Indonesia, tepatnya di Bekasi, seperti itu. Oh begitu. Baik. Oke, syukran jazakallahu khairan kepada Kak Zaudan. Ini maaf ya, tadi saya memang menyela pertanyaan karena belum sesinya gitu. Tapi tadi memang kita sambil menunggu Kak Hafiz untuk masuk ke dalam Zoom meeting. Kak Hafiz, apakah sudah hadir di antara kita semua? Mungkin bisa say hello dulu Kak Hafiz. Sudah ada? Insya Allah udah ada nih. Oke, Ini Masya Alfa nih, Allah. lagi di luar soalnya. Oke. Sedang ada Hagah di luar. Jadi Oke. mungkin jaringannya agak sedikit ini, atau yang penting bisa didengar lah sama semua partisipan. Kan? Oke, Masya Allah. Iya, ya. Oke. Kak Hafiz sudah ada di tengah kita semua, dan insya Allah kita pada kesempatan kali ini akan mendengarkan sharing season dari Kak Hafiz. Kak Hafiz, lagi di mana lokasinya? Yeah. Insya Allah, Ana sekarang lagi di Indonesia, jadi kan posisinya sekarang lagi gelap malam gitu kan ya. Lagi pulang gitu kan ceritanya. Oh, kapan sampai di Indonesia? Perasaan kemarin ini ya, baru foto di Mesir udah ke Indo aja. Ana nyampe di Indonesia awal Ramadan. Ramadan Ana landing sini ya, segala macam kan urusan. Habis itu ya
ala kulihal udah nyampe rumah sekarang di Indonesia. Oh, alhamdulillah. Oke, Hmm. baik. Nah, Eh, oke, sekarang kita langsung saja kita hmm. ucapkan terima kasih kepada Kak Zaudan yang telah sharing kepada kita tentang musibah. Tapi nanti insya Allah bagi teman-teman yang ingin bertanya ya, kita telah sediakan waktu khusus di akhir. Dan sekarang kita akan berpindah ke kakak kita yang selanjutnya, yaitu adalah Kak Diva Muhammad Hafidh Al-Ghani. Beliau adalah mahasiswa dari Fakultas Dirosat Islamiyah Universitas Al-Azhar Mesir, yang dimana beliau pada tahun 2019 pernah mengikuti tes Kemenak dan alhamdulillah lulus. Dan saat itu, Anda pernah dengar ya cerita dari Kak Hafiz ini. Saat itu beliau dikasih pilihan setelah lulus Kemenak, apakah ingin lanjut di Pusiba Indonesia dengan pertimbangan lebih cepat nanti untuk belajar di Mesirnya, di kampusnya, atau ingin belajar lughahnya langsung di Mesir dengan pertimbangan waktunya agak sedikit ini ya, ada waktu menunggunya sekian bulan gitu, dan juga banyak pertimbangan lainnya yang membedakan antara Pusiba dengan Markas Syekh Zayed. Nah, dari sini kan kita akan mengetahui mengapa sih dulu Kak Hafiz itu kok milih Syekh Zayed padahal kan bisa Pusiba gitu atau sebagainya. Nah, sekarang kepada Kak Hafiz, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol. Ini mukanya memang ini ya, tidak ada ya? Mukanya ada ini kan? Oh ada. Oh ya, maaf. Oke, baik. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi ala sidqi wal wafa. Amma ba'du. Akhukum fillah. Perkenalkan, nama ane Diva Muhammad Hafidh Al-Ghani. Ane perkenalan sedikit aja ya. Ane salah satu alumni ITAF angkatan pertama berarti ya? Itu ITAF edisi khusus di Tangerang itu. Oh iya. Oh iya, ITAF edisi khusus. ITAF angkatan pertama di Tangerang. ITAF angkatan pertama di Tangerang, dan qadarullah setelah Ana ikutin ITAF, Ana langsung ikut di berbagai tes segala macam. Ana pertama ikut tes LIPIA, dan yang kedua Ana ikut tes Kemenak setelah Ana lulus dari ITAF. Gitu singkatnya. Dan langsung pertama-tama Ana cerita tentang tes Kemenak dulu ya. Pas Ana tes Kemenak itu pertama kali, Ana itu nggak ada gambaran apa-apa kan. Soalnya di ITAF itu Ana tuh diajarin kayak seperti apa, bahasa-bahasa anak LIPIA gitu loh. Jadi emang udah dikhususin buat LIPIA, karena ITAF kan ya salah satunya bimbel LIPIA gitu kan ya, bimbel LIPIA dan Timur Tengah. Tapi lebih ke LIPIA gitu. Tapi Ana coba-coba aja di situ. Ana coba-coba buat ikutin tes Kemenak. Nah, dan tes Kemenak waktu tahun Ana ada 3 pilihan. Pertama ke Mesir, yang kedua ke Sudan, yang ketiga ke Maroko. Dan Ana pilihnya tes ke Mesir gitu. Setelah itu Ana langsung ikut tes Kemenak Mesir. Di tes itu, tes tahun berapa? 2 tahun yang lalu, 2019 tesnya itu mencakup 2 tahap. Yang pertama, tesnya itu secara tes TOEFL. Kalian pada tahu kan tes TOEFL itu kayak tes seperti UN gitu, kayak ngeklik di komputer segala macam. Tes TOEFL. Maaf, seperti kayak tes bahasa Inggris. Maaf Kak Hafiz, sedikit ini ya menela. Mungkin agar kita juga di sini semua clear. Saya ingin bertanya, ketika Kak Hafiz tes TOEFL itu tempatnya di mana Kak ya?
Oh iya iya benar. Nah, Jadi pertama itu disediain tempat di universitas-universitas Islam negeri di berbagai daerah di Indonesia. Dan di situ aneh qadarullah dapetnya di UIN Serang. Soalnya pengennya pertama di UIN Jakarta, tapi karena UIN Jakarta itu seatnya penuh, kuotanya penuh. Jadi aneh langsung pindah ke UIN Serang oh gitu. itu pakai komputer milik kampus berarti ya? Ya Atau pakai pakai komputer, pakai oh, komputer. milik kampus ya? Jadi pas di UIN Serang itu aneh tesnya pakai komputer kampus. Oh, Tapi sebenarnya sih peraturannya itu harus bawa laptop masing-masing dari rumah oh gitu. gitu. Iya ya. Harus bawa laptop masing-masing dari rumah. Entah aneh nggak tahu peraturan di UIN Jakarta atau UIN Surabaya, UIN Jogja, mereka disuruh pada bawa laptop sendiri-sendiri. Tapi kata teman aneh mereka pada pakai laptop sendiri-sendiri sih. Gitu. Pakai laptop sendiri-sendiri. Tapi aneh ya secara apa? Aneh pakai langsung komputer kampus gitu. Dan qadarullahnya sebenarnya yang ikut tes tahap keduanya itu adalah orang-orang yang lulus pas tes TOEFL yang pertama, tes TOEFL bahasa Arab yang pertama. Nah, itu kalau najah, kalau lolos itu bakal dimasukin ke tes tahap kedua. Yang mana tes tahap keduanya itu dikumpulin di satu tempat di UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta gitu. Nah, selang aneh pas itu bulan kisaran akhir September sih tesnya, tes kemenaknya itu. Tes kemenak aneh akhir September. Setelah itu pas tes tahap keduanya, tes tahap kedua selang beberapa hari, 1 minggu lah, aneh langsung dipanggil lagi. Langsung pengumuman kelulusan tes tahap pertama, tes kemenak. Qadarullahnya aneh lulus, aneh langsung pergi ke UIN Jakarta pas itu. Nah, pokoknya tes tahap pertamanya ini tes TOEFL doang sih, tes TOEFL bahasa Arab. Ya tentang apa ya, qawaid, qiraah, kitabah gitu. Coba maaf Kak, saya sedikit ini ya, sedikit menyela. Mungkin agar ada koneksi antara Pusiba dengan TOEFL. Tadi disebutkan oleh Kak Zaudan, di Pusiba itu dalam tes-tesnya pelajarannya itu mencakup ada nahwu, habis itu apa tadi alamatut tarkim, mungkin Kak Zaudan bisa mengucapkan ulangnya. Alamatut tarkim, habis itu ada Ya, apa Ustaz? ada qawaidul iqra, Ya. kemudian ada alamatut tarkim, yaitu belajar tanda baca apa yang digunakan ketika ada minta tolong itu pakai tandanya apa, seperti itu. Tanda pertanyaan pakai tandanya apa, seperti itu. Kemudian di akhir itu ada disuruh buat surat resmi, contoh surat resmi menggunakan tulisan bahasa Arab dengan kaidahnya, seperti itu. Oke, baik. Syukron kepada Kak Zaudan. Nah, itu tadi disampaikan oleh Kak Zaudan, itulah yang biasa beliau kerjakan di soal-soal Pusiba. Apakah soal TOEFL yang dulu Kak Hafiz kerjakan ada seperti itunya? Mungkin kalau ingat. Enggak sih, sama sekali enggak. Ada ya? Soalnya setahu aneh itu tes Pusiba itu adalah tes tahdid mustawanya pas di markas Logo ntar. Nanti bakal saya jelasin. Oke, baik. Ya, lanjut Kak, silakan. Nah, setelah itu ada tes tahap kedua. Yang mana tes tahap kedua itu adalah tes wawancara. Tes munakosyah. Nah pas zaman aneh kan itu kan belum ada corona ya. Jadi bisa tatap muka dengan sang pengetesnya. Dan di situ aneh langsung tes wawancara di UIN Jakarta. Di situ tes wawancaranya meliputi ada tes kewawasan, tes kenegaraan, dan ya seperti biasa sih, hiwar dengan ustadznya, dengan pengetesnya. Ditanya nama, dari mana,
asal mana, dan kenapa pengen kuliah di Azhar, rencana milih jurusan apa. Dan di tes wawancara itu sekaligus adalah tes tahfiz. Tes tahfiz 2 juz. Itu tuh juz 1 sama juz 2. Seingatannya, juz 1 sama juz 2. Situ. Tes tahfiznya itu buat tes Kemenak situ. Nah, untuk yang tahun sekarang ini, yang tahun sekarang sepengetahuan aneh sama tes Kemenaknya itu ada 2 tahap. Mungkin Anda bisa share screen ya. Ntar dulu. Biar gampang. Oke, mulum saya jadikan ini ya, co-host ya, sudah? Oh, sudah bisa. Nah, Alhamdulillah. udah kan? Udah kelihatan nggak? Iya, Sini. alhamdulillah kelihatan. Nah, aneh nge-screenshot yang ini. Poin nomor 7. Seleksi dilakukan melalui 2 tahap. Ini yang untuk tahun ini ya, untuk kalian-kalian yang ingin mengikuti tes Kemenak. Tahap pertama adalah seleksi tes tulis online yang dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 29 April 2021. Peserta mengikuti tes tulis online dari rumah atau lokasi masing-masing. Nah, untuk tahun ini ya zaman-zaman corona ya sebuah keberkahan lah bagi antum-antum semua, karena gak usah perlu jauh-jauh, gak usah perlu cari kuota di mana pengen tesnya. Sekarang tinggal duduk manis di rumah dan tes tulis online. Dan tahap kedua adalah seleksi wawancara yang juga dilakukan secara online. Dan yang poin C-nya di nomor 7 jelasin tadi, hanya peserta dengan nilai tes tulis online yang mendapatkan nilai 65 yang dapat mengikuti tes wawancara di tahap kedua. Jadi, kalau kalian pas tes tahap pertamanya itu, tes TOEFL-nya itu lulus di atas nilai 65 atau pas 65, itu akan diizinkan untuk mengikuti tes di tahap kedua, tes wawancara. Nah, di sini juga dijelasin untuk mengikuti tes tulis online, peserta diharuskan menyiapkan laptop dengan browser Chrome atau Mozilla untuk bisa membuka aplikasi tes. Nanti pas tes Kemenak itu, kalian bakal diarahin sama petugasnya untuk membuka salah satu website di situ dan langsung diarahin di situ, langsung dikasih soal di situ. Tes segala macam gitu kan. Handphone yang sudah ada aplikasi Zoom Meeting aktif sebagai media pengawasan ketika mengikuti tes tulis online. Dan poin C-nya detail informasi tata cara mengikuti tes tulis online dan tutorialnya akan dikirim ke email peserta setelah dokumen pendaftaran dan bukti bayar terverifikasi. Nah, di situ singkatnya untuk tes Kemenak ini. Gitu. Sekarang ada yang mau ditanyakan? Nanti ini Kak, sebelum kita masuk ke tanya jawab, nah tadi kan kita sudah mengetahui ternyata tes Kemenak pada zaman Kakak itu 2019 itu ada tes dengan komputer dulu, baru nanti tes dengan yang lulus tes Syafa'i ya. Nah setelah itu kan Kakak diberikan pilihan nih, ada 2 antara Pusiba atau Syekh Zaid gitu. Nah ini mengapa kok Kakak milih Syekh Zaid gitu? Mungkin bisa ceritakan mengapa dan bagaimana suasana di sana? Jadi ada 2 kubu gitulah. Ada Kemenak dan Pusiba. Pusiba yang baru pertama kali muncul, Pusiba angkatan pertama, muasis Pusiba di zaman tes Kemenak aneh. Nah di situ kenapa ini lebih memilih Kemenak? Karena walaupun mungkin bisa dikatakan ya, aneh gapir setengah tahun gitu loh. Soalnya pembelajaran di Markas Lugo itu dimulai saat tahun baru, Januari. Dan itu pun Januari akhir. Sedangkan aneh tesnya itu Oktober. Oktober sampai Desember aneh ngapain? Aneh freelance gitu, gak ada kerjaan apa-apa gitu kan ya. Jadinya bingung kan. Di situ semua orang pada bingung di situ. Ini kapan berangkatnya? Kapan kejelasan ininya segala macam. Dan di situ baru pertama kali juga Pusiba. Pusiba
itu adalah nama lain dari markas Lugo. Markas Lugo di Indonesia. Gitu. Ya, yang pakai bahasa kita yang gampang itu adalah mereka itu Daurah Lugo duluan dah dibanding yang markas Lugo di Mesir. Gitu. Jadi, kalender pendidikan di Al-Azhar itu dimulai pas awal tahun biasanya, di Januari. Di Januari, dan di situ Januari itu baru mau Daurul Lugoh. Dan sedangkan yang Pusiba angkatan pertama aneh itu, yang Pusiba itu mereka markas Lugonya duluan dari bulan Oktober sampai bulan Januari. Cepet banget bukan? Ya cepet banget sih terhitungnya sih. Karena di situ juga kejar-kejaran sama kalender pendidikan di Al-Azhar. Kalender pendidikan di Al-Azhar yang karena benefit dari Pusiba kan mereka langsung kuliah langsung kan. Mereka kuliah langsung tahun ini. Tahun setelah itulah pokoknya. Tahun setelah markas Lugo itu. Markas Lugo selesai, mereka langsung ke kuliah. Dan di situ markas Lugo baru dibuka pas Januari juga. Dan sedangkan Pusiba juga baru ada pertama kali di situ. Dan baru dibuka langsung markas Lugo gitu. Pas bulan Oktobernya. Bulan Oktobernya langsung markas Lugo dengan jarak Oktober, November, Desember 3 bulanan mereka langsung berangkat ke Mesir dan langsung ujian kuliah. Sungguh sangat ini ya apa? Kalau menurut aneh sih kenapa salah satu alasan aneh mengikuti markas Lugo di Mesir biar ada persiapan lebih untuk mengikuti ujian Al-Azhar gitu. Karena ujian Al-Azhar yang saking apa ya, saking sakralnya, saking menurut aneh ya lumayan difficult lah, lumayan menantang. Nah di situ aneh lebih memilih untuk persiapan markas Lugo dulu di Mesir karena jatuhnya 6 bulan di Mesir. Itu normalnya 6 bulan, 7 bulan, 8 bulanan gitu. Tapi kalau pas Pusiba angkatan pertama aneh itu mereka cuma dikasih waktu 3 bulan untuk untuk belajar bahasa Lugo. Dan setelah itu dia langsung masuk kuliah selang beberapa fatroh, selang beberapa 1 minggu 2 minggu mereka langsung ujian azan. Nah di situ salah satu alasan aneh kenapa aneh milih markas Lugo di Mesir biar lebih ada persiapan lebih gitu. Maaf Kak, di sini aneh masih belum paham apa itu makna dari ujian azan itu ujian akhir semester atau ujian gimana maksudnya? Oh iya, kayak kalau di Indonesia kan kayak UTS-nya lah gitu. Ujian tengah semesternya. Kayak gitu. Nah, di situ tuh ada sempat rancu juga sih. Aneh juga di situ pertama kali aneh baru paham juga sih di situ. Kok bisa-bisanya sih anak Pusiba angkatan pertama ini mereka langsung ujian Al-Azhar, ujian tengah semester sama angkatan sebelumnya gitu loh. Mereka langsung tingkat 1 di Al-Azharnya. Dan nggak usah ikut markas Lugo lagi di Mesirnya, di Azharnya. Mereka langsung kuliah dan langsung ujian di situ. Nah, gitu. Ujian tengah semesternya. Oke, baik. Mungkin Kak Hafiz ada yang ingin tambahan lagi yang ingin sampaikan? Ini aneh belum ngejelasin yang di Mesirnya ya, markas Lugo di Mesir ya. Tafadhol ya. Nah, untuk markas Lugo di Mesir itu kurang lebih kalau misalkan normal itu kisaran 7 bulan lebih sedikit lah. 7 bulan lebih sedikit. Dan untuk apa ya? Nggak beda jauh sama Pusiba. Ada Tahdid Mustawa. Oh iya, tadi ada yang nanya kan Tahdid Mustawa itu apa Kak? Tahdid Mustawa itu adalah penempatan kelas. Jadi nanti ente sepinter-pinternya ente bahasa Arab, sebobrok-bobroknya ente bahasa Arab, nanti juga bakal disatuin di markas Lugo dan nggak bakal bisa langsung masuk kuliah. Azhar menerapkan itu dari dulu soalnya sih. Dari tahun berapa ya? Tahun dari 15 tahun 2015 kayaknya. 14. Iya, 2015. Iya, tahun 2015 Al-Azhar menerapkan yang namanya I'dad Lugo.
sama kayak di Lipia kayak gitu. Dan tadi Mustawa lanjut ya, di penempatan kelasnya itu ditentukan oleh tadi Mustawa, yang dimana tadi Mustawanya itu kita dites segala apa ya, dia sama kayak apa, kayak Pusiba tadi. Tes Pusiba itu adalah tes tahdid mustawa kayak gitu di markas Lugo gitu. Ya, bedanya nggak ada tes buat bikin surat. Almatul Tarkim ada, Kiroah, Kitabah, Istima, Nahu, Sorof, dan segala macam yang berkaitan dengan bahasa Arab gitu. Oke, langsung Ane jelasin permustawanya ya. Permustawanya, setiap permustawa itu berapa lama sih Kak kalau di markas Lugo Mesir? Terus bayarnya berapa sih Kak? Bayar ininya, bayar rusumnya lah bahasanya, kayak bayar SPP-nya gitu. Nah, walaupun di apa ya, Al-Azhar itu adalah full beasiswa kuliahnya, jadi nggak ada, bisa dikatakan nggak ada UKT, nggak ada apa uang gedung segala macem, kuliahnya gratis. Ya mungkin kita cuman bayar akomodasi doang lah, akomodasi kayak transportasi ke sana, konsumsi segala macam di situ. Tapi di markas Lugo ini beda sama Azhar, sama Al-Azharnya. Karena markas Lugo ini adalah di bawah naungan Al-Azhar juga sih. Di bawah naungan Al-Azhar, dan salah satu syarat untuk masuk kuliah di Al-Azhar itu adalah I'dad Lughah dulu di markas Lugo. Markas Lugo adalah salah satu lisensi resmi dari Al-Azhar. Syahadahnya itu syahadah markas Lugo itu syahadah resmi yang di ACC oleh Al-Azharnya kayak gitu. Permustawanya berapa lama sih Kak, atau berapa hari gitu? Setiap mustawa kisaran minimal di Mesir itu 1,5 bulan, 1,5 bulan kurang lebih. Dan setiap mustawanya itu dipatokin biayanya kisaran kalau dirupiahinnya 700.000 rupiah, 700.000 rupiah dirupiahinnya. Dan total mustawa, total kelasnya itu ada 7 mustawa. Ada mubtadi, mutawasid, mutaqaddim. Nah, setiap 3 ini ada 2 tahap, mubtadi awal, mubtadi tsani. Mutawasid awal, mutawasid tsani, mutaqaddim awal, mutaqaddim tsani. Dan yang terakhir adalah mutamayyiz. Mutamayyiz itu adalah kelas terakhir. Dan tahdid mustawa ini pas penempatannya ente enggak pasti ditempatin, ente kudu mubtadi, ente kudu mutawasid, ente kudu ini. Itu sesuai kemampuan kita pas tes tahdid mustawanya itu. Sesuai penempatan kita pas tahdid mustawanya itu, kalau misalkan kemampuan bahasa Arab kita itu udah mencukupi, kemampuan bahasa Arab kita udah mendalami, bisa aja nanti langsung ke mutaqaddim awal atau mutaqaddim tsani. Yang mana ente cuman markas lugohnya itu cuma 3 bulanan doang gitu. Tapi kalau aneh qadarullahnya aneh masuk di kelas mutawasid awal. Mutawasid awal yang mana aneh harus ngadepin lagi mutawasid tsani, mutaqaddim awal, mutaqaddim tsani, dan mutamayyiz. Aneh pas itu jelasain semua nyelesain semua urusan di markas Lugo itu selama 6 bulan kurang lebih gitu. Karena sejak pas di tengah-tengahnya markas Lugo, tiba-tiba ya qadarullahnya corona baru nyampe Mesir kan ya situ ya. Corona baru nyampe Mesir pas Ana lagi di Mutaqaddim tsani gitu. Pas Mutaqaddim tsani, Ana baru nyampe Mesir. Nah, gitu. Pas langsung nyampe Mesir, Anda langsung online tuh di situ, langsung online dan nggak bisa tatap muka dan nggak bisa langsung ke kelasnya gitu. So online, sama onlinenya kayak pakai Zoom gini. Dan bayar rusumnya beda, bayar SPP-nya itu beda. Dikurangin
dikurangin jadi kan 700.000 ya, dikurangin jadi 600.000 gitu. Ada yang nanya kan kalau DL di Mesir juga ditentuin nggak sih mustawanya? Iya. Semua kalau ente masuk Pusiba pun, ente masuk DL di Mesir pun, itu semua ditentuin mustawanya dari tahdid mustawa. Tahdid mustawa itu semua penempatan gitu loh. Penempatan kelasnya gimana, segala macam kayak gitu. Terus apa lagi aneh pengen jelasin apa lagi? Apalagi Kak kayaknya itu aja sih yang aneh bisa jelasin gimana hiruk-pikuk ya markas logo di Mesir segala macem. Oh iya, kalau aneh sih kenapa aneh lebih milih prefer ke markas logo di Mesir, soalnya biar ente dapat pengalaman lebih gitu di Mesir. Jadi ente bisa bisa berkecamuk dulu lah di kehidupan Mesir. Ente kenal lingkungan Mesir dulu gimana segala macem. Soalnya kan aneh kenapa nggak milih Pusiba, takutnya kaget gitu loh pas sampai Mesir, aneh langsung brek kuliahnya cuma 2 minggu, langsung ujian gitu kan. Gimana nggak kaget kan kalau kayak gitu kan. Nah, mungkin untuk compare biaya antara DL di Mesir sama Pusiba itu kayaknya emang lebih dulu pas zamanannya itu mahalan Pusiba di sini dibanding DL di Mesir. Karena kalau dihitung-hitung Pusiba di Indo itu bayar ininya juga, bayar asramanya juga, dan bayar dokternya juga kan langsung didatengin dari Mesir tuh. Didatengin langsung dari Mesir ke tempat Pusibanya, ke pusat Pusibanya. Itu segala macam. Udah kayak itu aja. Mungkin yang bisa Anda sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang telah diberikan kepada kita. Waalaikumsalam. Sekarang kita akan langsung membabat ya pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah teman-teman tuliskan di kolom komentar. Nah ini pertanyaannya, Masya Allah ini sangat banyak sekali gitu. Mungkin kita akan memilih pertanyaan mana yang sekiranya sekiranya pas untuk dijawab pada kesempatan kali ini. Oke. Atau mungkin kita sekarang kepada Kak Zaudan, ada Kak Zaudan? Kak Zaudan? Hadir Kak Zaudan? Belum terdengar suaranya. Kak Zaudan? Oke, baik. Kak Zaudan ada ya? Sebenarnya lagi online, tapi mungkin sedang izin sebentar. Jadi kita akan sedikit membahas pertanyaan untuk Kak Hafiz dulu ya, karena Kak Zaudan nanti akan kita tanyakan menyusul. Oke. Pertama kita tanya kepada Kak Hafiz. Ini pengajar Markas Lughah Mesir. Mungkin Kakak jawabnya singkat saja ya. Ini soal banyak di jawab singkat. Oke. Pengajar Markas Lughah di Mesir, apakah menggunakan bahasa Indonesia jika murid Indonesia? Cara mengajarnya dari awal mustawa. Pengajarnya dari awal mustawa sampai akhir ya. Sampai akhir itu full bahasa Arab. Soalnya pengajarnya langsung dari Mesirnya langsung. Dan malahan bahasa Mesir kan juga agak sedikit berbeda dengan bahasa Arab pada umumnya. Bahasa Mesir kan pakai bahasa Amiyah gitu loh. Ya intinya sih kita nggak bisa memaksa dokternya buat jelasin kita pakai bahasa Indonesia, enggak. Pasti jelasnya pakai bahasa Arab. Oke, baik. Gitu. Terima kasih Kak Hafiz. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya, materi kebangsaan di tes wawancara itu seperti apa ya Kak?
tes wawancara Kemenak materi Oh. kebangsaan. Tes materi wawancara kebangsaan. Kalian pasti pernah belajar pendidikan kewarganegaraan nggak? PKN itu ya. Nah, sedikit seperti ya PKN. Seperti sedikit itu, dan kan ya simple sih. Kayak apa ya dulu ya, aneh tuh lupa sedikit ya. Oh, wawancara kebangsaan ya. Ditanyain Pancasila, sila ini, sila pertama. Oh, aneh ingat. Sila pertama Pancasila itu. Nah, ente disuruh ngejelasin Dengan bahasa apa? sesuai pendapat ente. Dengan bahasa Arab, Indo. Dengan bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah sih, kalau misalkan tes Kemenak di UIN Indonesia itu yang ngetes tuh bukan dokter Mesir, bukan dokter Arab gitu. Tapi anak Kementerian Agama sih kayaknya sih ya. Oke, Gitu. sip. Oke, terima kasih Kak Hafiz. Kemudian Ya. mungkin saya cari. Nah, berarti di sini ini Kak, soalnya saya kan alhamdulillah nih dulu pernah lulus juga nih tes Kemenak zaman dulu gitu, udah lama sekali. Iya. Dan itu saya ingat sekali saat itu tesnya, saat tes lisan itu zaman saya itu, saya ingat sekali suruh melanjutkan ayat dari surat Al-Munafiqun itu ya. Saya dapat Al-Munafiqun, ingat banget Al-Munafiqun, dan juga suruh membaca teks bahasa Arab. Hanya itu saja gitu. Dan itu semuanya berbahasa Arab. Nah, berarti untuk tes zaman Kak Hafiz ini berarti ada ini dong, bahasanya apakah kan wawancara nih kan kalau kita di Lipia mungkin wawancara pasti full Arab. Nah, ini berarti campur-campur bahasanya, Arab Indo berarti ketika wawancara. Atau gimana? Ketika tes wawancara ya? Ya. Betul, wawancara. Ketika tes wawancara, aneh itu alhamdulillah sih full Indonesia sih. Oh, full Indo ya? Iya, ngelanjutin ayat ini. Aneh pasti ingat, aneh ngajutin surat Al-Baqarah sih. Jadi ya insya Allah tes Kemenak ya sahlah lah insya Allah. Jadi full Indonesia dan bisa dimengerti gitu kan. Oh, Masya Allah. Oh, sip-sip. Berarti memang di sini saya menemukan satu ini ya perbedaan gitu. Kalau zaman dulu tuh saya ingat sekali tesnya itu dengan bahasa Arab, tapi soalnya sedikit. Nah, kalau ini saya lihat sepertinya kok soalnya banyak ya, tapi bahasa Indonesia gitu. Mungkin ada perbedaannya ya. 7 tahun. Soalnya banyak dan bahasa Indonesia gitu. Ya, jadi beda soalnya. Kalau dulu dikit. Oke, Kak Zaudan sudah hadir? Iya. Ini nanti kalau ada Kak Zaudan. Oke, lanjut kita masih membabat ya soal-soal untuk Kak Hafiz nih. Oh, sudah ada Kak Zaudan ya. Baik, nanti mungkin setelah ini kita akan beranjak ke Kak Zaudan. Oke. Seandainya lulus Kemenak tahun ini, bisa nggak kita berangkatnya tahun depan gitu? Kita mau tahun depan berangkat ya? Bisa nggak gitu? Milih-milih gitu? Kayaknya sih nggak bisa sih. Soalnya yang lulus tes Kemenak ini datanya itu langsung dikirim ke markas Lugoh di Mesir. Nah, jadi langsung diarahin semua yang data-data yang lulus Kemenak ini di Mesir, langsung dikirim ke markas Lugoh di Mesir untuk mengikuti daurah Lugoh di Mesir. Oke. Gitu. Terima kasih Kak. Selanjutnya kita mungkin 2 soal lagi ya untuk Kak. Ya. Aneh ketinggalan 1 poin. Tafadhol. Ya dulu pas zaman aneh juga. Bukannya pas habis lulus Kemenak itu milih antara pengen lanjut Pusiba apa enggak gitu. Dulu pas Pusiba itu dibuka pendaftarannya untuk umum gitu loh. Bukan untuk yang lulus tes Kemenak. Enggak cuma itu. Teman aneh enggak lulus Kemenak, dia langsung daftar Pusiba. Qadarullahnya dia langsung kuliah di Mesir. Dan dia jadi kakak kelas aneh. Gitu di Mesir. Oh gitu. Jadi dulu sempat ini ya, ada seperti itu. Oh jadi tadi kan Kak Hafiz bilang
namanya Pusibah itu, berarti ini kesimpulannya adalah bagi mereka yang lulus tes Kemenak, markas logonya itu bisa memilih antara Mesir atau di Indonesia. Nah, tetapi bagi teman-teman yang tahun segitu ya, 2019, yang belum lulus mungkin hanya bisa lewat Pusibah saja gitu kan. 2019. Tapi masing-masing ada keunggulannya. Di antara keunggulan Pusibah itu semuanya prosesnya karena di Indonesia dia cepat ya gitu ya. Jadi sampai-sampai tadi temannya Kak Hafiz pun menjadi kakak kelas gitu ya. Kakak kelas aneh. Padahal dulu dia nggak lulus tes Kemenak gitu loh. Tapi dia langsung daftar Pusibah. Oke. Dan terakhir mungkin soal untuk Kak Hafiz ya. Iya. Berarti ada yang nanya nih. Berarti kan yang namanya Al-Azhar itu biaya kuliahnya beasiswa kan? Nah, pertanyaan besarnya, berarti Darul Lughah itu tidak termasuk beasiswa Kemenak, apakah benar? Ya, markas logo itu nggak termasuk beasiswa. Kita pakai dana sendiri, pribadi untuk logo sendiri. Tapi setelah masuk kuliah, di situ udah gitu secara maganan, secara gratis mengikuti kuliah di sana. Insya Allah. Oke. Di luar biaya kitab ya. Gitu. Oke, baik. Oke, terima kasih kepada Kak Hafiz atas jawabannya. Mungkin Kak Hafiz stay dulu ya. Sekarang kita akan beralih ke Kak Zaudan. Oke, Kak Zaudan, saya ingin bertanya. Nah, itu kan kalau tidak salah satu level di Pusibah itu 1 bulan ya Kak ya? Apakah benar? Nah, selama sebulan itu mungkin ada yang bertanya secara detail. Itu belajarnya apakah belajarnya santai atau fokus setiap hari masuk atau seperti apakah atau berapa jam sekali belajar itu? Mungkin bisa Kakak jelaskan? Oh iya, baik. Jadi waktu pas kemarin saya ngambil pengalaman dari saya ketika kemarin belajar Pusibah itu kita mulai dari jam Indonesia itu jam 11 siang ya, kemudian ada istirahat jam 1, kemudian lanjut lagi sampai sore jam 5 sore. Ya. Itu Pusibah kemarin karena begini Ustaz, karena kan tadi seperti yang diomongin sama Kak Hafiz, ini kita kan dari markas Lugoh itu nanti mengikuti kalender pendidikan tahun ajaran di Al-Azhar di kampus. Jadi begitu ternyata kalendernya memang mepet, itu nanti memang sistem belajarnya dipersingkat dan waktu belajarnya itu ditambah lama. Pernah saya waktu pas di Pusibah itu belajar nambah waktu dari jam 11 siang itu sampai jam 7 ya, hampir mau Isya ya. Ya itu ya. Belajar terus. Ya, tapi memang alhamdulillah selesai sampai mutamayisnya itu memang tepat waktu, ada jeda waktu buat berangkat dan bisa langsung normal mengikuti perkuliahan. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Zaudan. Dan ini masih banyak Kak sebenarnya untuk Kak Zaudan. Selanjutnya, apakah masuk Pusibah itu ada batasan ijazah yang mungkin Kakak pernah dengar selama ini? Gitu? Alhamdulillah selama ini saya dengar untuk masalah Pusibah ini tidak tidak mematok tahun keluarnya ijazah sampai batasan ijazahnya itu kapan, tapi di sana itu kan mungkin ada batasan umur ya, yang saya lupa untuk masalah itu, tapi seingat saya untuk ijazah itu dia tidak ada patokan keluar ijazahnya. Seperti itu. Oke, baik. Oke, ini selanjutnya. Nah, tadi mungkin kita mendengar ya, kita akan absen ini absen tahun. Saya ulangi, 2019 itu adalah tahun pertama didirikannya Pusibah dan tahun pertama terjadinya tes Kemenak versi TOEFL. Nah, tahun 2020 COVID tidak ada tes Kemenak, tetapi Pusibah masih jalan. Tahun 2021 antara Kemenak dan Pusibah itu masih jalan ya sebetulnya. Ya Kak ya? Iya, masih jalan. Dan tadi saya ngambil sumber dari web Pusibah itu, jadi Pusibah dengan Kemenak itu bekerja sama, jadi sehingga sekarang ada
sedikit teknisi yang berbeda. Jadi ketika sudah ikut tes Kemenak itu jika ingin mau daur lugohnya di Indonesia di Pusibah, dan jika tidak maka daur lugoh di markas Lugoh Shezid Mesir seperti itu. Oke. Apakah mungkin masih ada kemungkinan bagi teman-teman yang contoh teman-teman tidak mau ikut tes Kemenak tapi maunya langsung Pusibah saja gitu? Apa mungkin kakak tahu jawabannya apakah mungkin tahun ini atau tidak? Untuk seperti itu mungkin saya belum tahu teknis jelas keputusan akhirnya gimana dari pihak Pusibahnya. Mungkin dalam jangka dekat-dekat ini tes Pusibah akan dibuka juga ya dengan tes Kemenak, karena teman-teman saya yang di Pusibah Angkatan 4 ini sudah banyak yang selesai sampai level Mutamayyiz ya, sudah sampai Mutamayyiz. Jadi sudah selesai. Jadi ada kemungkinan dibuka. Nah, nanti bisa dihubungi langsung kontak person orangnya, admin Pusibahnya seperti itu, Ustaz. Oke. Dan juga makasih Kak atas jawabannya. Dan juga pertanyaan selanjutnya nih, ini teknis sekali ya. Ketika kita di Pusibah itu, apakah kita wajib tinggal di asrama yang disediakan oleh Pusibah, atau memang tinggalnya dibebaskan kepada masing-masing siswa di Bekasi itu, Ustaz? Oke, baik. Jadi karena ada pertanyaan seperti itu, saya ambil 2 contoh ya. Karena di Pusibah tahun pertama itu dia diwajibkan asrama karena seluruh nanti yang pendaftar di Indonesia itu disatukan di Bekasi itu di asrama. Tujuannya untuk apa? Satu, untuk dia akrab atau biasa luas ngomong dengan masyayikh, karena kan dokter-dokternya itu didatangkan langsung dari Mesir. Jadi di situ dia bisa berkomunikasi, konsultasi, cerita-cerita dengan masyayikh, bisa main futsal bareng. Jadi itu salah satu tujuannya. Kemudian kan karena pendaftarnya dia di luar negeri, maksudnya di luar Indonesia ya para pendaftarnya, maka disatukan di satu tempat supaya ketika selesai Pusibah itu sampai Mutamayyiz, itu mengurus berkasnya mudah, karena kebanyakan kantor-kantor kementerian untuk legalisir itu kan kebanyakan di Jakarta seperti itu. Dan untuk ketika angkatan saya itu dilaksanakan dengan cara online, dengan makanya di angkatan saya ini agak lebih murah karena tidak dicantumkan biaya asrama. Ya. Tapi hanya biaya angkatan buku Kak Zaudan tuh online ya berarti ya? Iya, Ustaz. Angkatan saya ini sudah masuk online. Tapi angkatan teman saya itu yang pertama itu dia sudah offline, Ustaz. Seperti itu. Ada 2 pandangan. Oh gitu. Jadi untuk angkatan 5 ini karena memang kita ini ya di Indonesia itu belum bisa mendebak-debak, jadi kita belum tahu nih, gitu kan? Karena memang ini Benar. misteri banyak dari lembaga pendidikan. Jadi kalau kita bertanya ke banyak lembaga pendidikan, itu masih banyak yang bingung untuk menentukan apakah nanti akan ada online offline, itu masih hal yang belum kita pastikan gitu ya, belum bisa dipastikan. Oke, baik. Nah, mungkin saya ada sedikit pertanyaan terakhir untuk Kak Zaudan gitu. Oke. Baik. Oh ya, di sini oke, mungkin lebih ke teknisnya. Ketika kita belajar di Pusibah gitu kan. Nah, itu ada yang namanya ujian tingkat naik level gitu. Contoh dari level saya tuh lupa nama istilahnya ya tadi mutawasit dan utamanya saya lupa istilahnya. Tapi intinya ada nggak kasus siswa itu mengendap di Pusibah terus satu level lulus itu ada nggak? Nah, ya. Untuk masalah seperti ini, baik di Pusibah maupun markas Lugoh ya, karena tadi pertimbangannya makin cepat belajar maka semakin cepat ke kampus. Sekarang permasalahannya apa ya? Jadi kemudian banyak saat orang-orang yang mungkin dia karena kelasnya online atau apa dia sering tidak hadir atau tidak memperhatikan, itu termasuk kena adab sama dokter. Jadi bisa jadi dia dikenal gosip saat jadi tidak
ikut atau menetap di angkatan itu, di mustawa tersebut, sementara teman-teman yang naik itu ada kejadian. Jadi makanya pesan saya bagi teman-teman ketika nanti mau ikut markas Lugo atau Pusiba itu diikutin dengan cara baik-baik, karena itu sangat penting sekali untuk memahami nanti pelajaran-pelajaran di fakultas gitu. Oke, baik. Jadi memang ada. Ya. Oh ya, maaf ini saya mungkin ingin ini ya mereview Kak. Yang saya pahami bahwa tadi Kak Zaudan berkata satu semester, Afwan, satu tingkatan di Pusiba itu 1,6 Kak ya? Iya, Nah, berdasarkan WPI 1650. nah itu untuk asramanya apakah sudah include atau nanti ada di luar yang ketika program asrama dulu atau gimana Kak? Oh baik, saya melihat di web tadi saat itu yang saya bahas tadi itu 1,65 itu biaya satu mustawa ketika online. Ya. Jadi buku dengan setiap mustawanya. Ketika online ya saya berarti tidak termasuk asrama. Oh ya, sip. Jadi kalau asrama nanti ini ya ada perbedaannya. Oke, jadi teman-teman semua bisa ini ya meraba-raba dan melihat-lihat gitu. Mungkin ada yang cocok di Pusiba gitu kan, ada yang wah saya ingin cepat gitu untuk ke Mesirnya gitu, dan saya sepertinya siap juga secara finansial, silakan gitu untuk masuk ke Pusiba. Tapi ada yang melihat wah saya sepertinya mau di Indonesia mempersiapkan dulu deh gitu, nggak mau cepet-cepet, agak santai sedikit, atau mau ada hal yang ingin dilakukan, jadi milih markas Lugo di Mesir, itu semuanya dikembalikan kepada teman-teman semua. Dan juga tadi ini ada soal yang berulang ya. Kalau lulus tahun ini boleh nggak berangkat tahun depan? Tadi sudah dijawab oleh Kak Hafiz, itu jawabannya tidak bisa karena memang kita harus mengikuti proses-proses yang diarahkan oleh Al-Azhar dan juga oleh organisasi yang turut mengatur semua keberangkatan dari siswa-siswa asal Indonesia. Oke, Toib. Sebelum saya tutup, mungkin sebelum saya tutup, ini mungkin pertanyaan terakhir. Ini buku apa yang paling direkomendasikan? Ini untuk apa ya? Ustaz, Ya. Kalau misal Mei bulan ini Pusiba buka nggak ya, Ustaz? Nah, itu bagaimana, Ustaz? Kalau saya melihatnya seperti ini, ikhwas sekalian, untuk menebak apakah sebuah lembaga itu buka atau tidak, itu terkadang kita bisa melihat langsung dari website resminya gitu. Contohnya seperti pembukaan tes Kemenak Timteng saat ini gitu. ITAF sudah melihatnya sejak akhir-akhir Maret, itu sudah ada infonya di website Kemenak gitu ya. Wah, berarti ini sudah ada resminya gitu. Habis itu baru April buka pendaftaran, akhir April sudah ujian. Dan itu semua terjadi sangat cepat gitu kan. Maret udah mulai kelihatan gerak-geriknya, April akhir udah beres ujian, dan itu semua terjadi dengan cepat. Tidak seperti UTBK kan, kalau teman-teman tahu UTBK itu kan sudah diberitahu sejak berbulan-bulan sebelum dilaksanakan ujian. Sangat-sangat jauh sekali harinya, jadi kita memiliki persiapan yang sangat-sangat jauh untuk mempersiapkan UTBK. Berbeda dengan tes Kemenak seperti ini ya, ini sangat dadakan, apalagi LIPIA. Olivia dan kampus-kampus Timteng lain itu juga sama-sama infonya itu dadakan, tiba-tiba langsung muncul saja. Nah, mungkin untuk Pusiba, apakah Mei akan dibuka, Ustaz? Mungkin Kak Zaudan bisa memberikan pandangannya gitu. Mungkin April, ya mungkin sekitar bulan Mei ini Pusiba akan membuka lagi, Ustaz ya, karena kita pun juga belum dapat informasi terbarunya dan tervalidnya dari pihak Pusiba, tapi insya Allah menurut teman-teman saya yang sekarang mutamayyiz, insya Allah Pusiba angkatan 4 ini sudah selesai dan akan dibuka lagi angkatan 5 yang kebetulan berbarengan dengan tes Kemenak. Oke, sip. Ya, terima kasih kepada Kak Zaudan atas jawabannya. Dan sekarang sebelum kita tutup, nah kita ada satu soal terakhir untuk Kak Hafiz di sini. Nah, Kak Hafiz,
apakah antum tahu nih ketika tes Kemenak nih, soal yang antum kerjakan dengan teman-teman yang tes ke Maroko sama tidak soal ini ya, tes tulisnya? Mungkin antum pernah tahu atau tidak? Setahu aneh sih sama ya. Jadi, oh ya, aneh belum jelasin tadi. Pas tes Kemenak tahun aneh kemarin itu ada 2 jenis. Ada yang beasiswa sama non beasiswa. Kalau beasiswa itu full ditanggung biaya akomodasi juga ditanggung. Nah, kalau yang non beasiswa itu cuman biaya kuliahnya doang yang gratis kayak gitu. Kalau yang full beasiswa itu transportasi ditanggung, akomodasi di Mesirnya juga ditanggung, segala macam perlengkapan di Mesir itu ditanggung. Pun sama halnya kayak tes Maroko. Soalnya sama persis, dibedainnya cuman dinilai doang. Kalau misalkan nilai NT itu misalkan distandarin lah. Standarisasinya kalau yang pengen lulus Maroko itu 90 ke atas nilainya. Nah, di situ nanti bisa milih antara pengen masuk Maroko atau Mesir. Kayak gitu. Dan rata-rata Maroko itu beasiswa, full beasiswa gitu. Oke. Dari Kemenangnya langsung. Gitu. Ya, oke. Terima kasih banyak kepada Kak Hafiz atas jawabannya. Dan mungkin saya juga ingin menambahkan ya, ketika saya tes di Kemenak 7 tahun yang lalu, 8 tahun, saya lupa tahun berapa itu tes soalnya yang dikerjakan oleh teman-teman yang tes ke Sudan, Mesir, dan Maroko itu soalnya sama semua gitu. Soal tes tulisnya sama semua antara tes Sudan, Mesir, dan Maroko. Berarti sama juga yang akan diterapkan pada tahun ini antara Maroko dan Mesir itu akan diterapkan soal yang sama. Tetapi teman-teman semua, bagi teman-teman yang memiliki rasa PD yang tinggi, bisa memiliki nilai yang tinggi untuk lulus ke Timur Tengah, silakan daftar Maroko gitu. Karena memang tahun saya itu 7 tahun yang lalu, kalau nggak salah itu yang daftar Maroko ada 500 orangan, yang diterima itu 15 dari 500. Sangat-sangat sedikit gitu. Jadi memang persaingannya lumayan ini ya, berdarah-darah ya. Karena mereka juga semuanya mendapatkan beasiswa di Maroko. Tetapi untuk Mesir, nah di sini teman-teman diberikan kesempatan untuk bisa lulus lebih luas lagi, tidak seperti Maroko yang hanya menerima 15 siswa untuk dapat bersekolah di Maroko melalui jalur Kemenak. Oke, Toib. Teman-teman semua, terima kasih banyak atas perhatiannya dan atas kesempatannya pada malam hari ini. Maaf sekali ini kita sudah ngaret 25 menit ya. Saya tadi janjinya kita selesai pukul 20, tapi kita ngaret pukul 25.00. Oke, host sekalian dan akhwat yang kami hormati, kita akan tutup acara kita pada malam hari ini. Tetapi sebelum kita tutup, kita ingin memberitahukan kepada teman-teman semua beberapa pengumuman. Yang pertama, insya Allah besok akan kita adakan tryout TOEFL jam 8.00 sampai dengan jam 10.00 WIB. Dan ada dannya nih. Dan model soal TOEFL yang kita akan kerjakan ini adalah model-model soal yang lebih dekat dengan versi Pusiba gitu. Karena bentuk soal yang kita tulis di sini lebih beragam ya. Tadi disebutkan oleh Kak Hafiz, yang namanya TOEFL itu cuma ada fahmul masmu', kita makro, habis itu nahwu gitu kan, dan qiraah. Sementara kalau di versi Pusiba itu ada alamatul tarkim, ada macam-macam ya lainnya. Nah, itu semuanya menjadi ada kitabah, nulis surat, itu adalah materi-materi tambahan yang memang tidak ada di soal TOEFL. Jadi kita di sini besok itu mungkin teman-teman akan menemukan sedikit perbedaan dengan TO-TO yang pernah dilaksanakan sebelumnya, karena memang kita di sini versi Pusiba yang sedikit lebih bervariasi tipe soalnya gitu. Dan ini lebih seru ya, karena memang yang namanya tryout itu di mana-mana itu diusahakan untuk lebih susah dibandingkan dengan soal yang asli. Oke, Toib. Dan insya Allah nanti jam 13.00 sampai dengan jam 15 akan dilaksanakan syarah, yaitu penjelasan dari soal tryout yang pernah teman-teman
kerjakan di pagi harinya. Oke. Dan bagi teman-teman yang besok ingin mengikuti tryout, siapkan gadget itu, entah itu laptop atau HP dengan kualitas yang ini ya, yang memadai, maksudnya tidak suka hang. Kalau ada aplikasi banyak langsung nge-hang, itu sangat kita waspadai, jangan sampai seperti itu. Dan juga koneksi yang maksimal, karena akan banyak JPEG yang perlu ditampilkan di atas lembaran soal yang akan kita berikan. Oke, akhirul kalam kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah dan doa penutup majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita berpisah, mungkin saya meminta tolong kepada tulab saja ya, mungkin tolibat di kesempatan lain untuk membuka screen-nya, kepada tulab untuk membuka screen-nya. Mungkin kita ada sedikit dokumentasi bersama pada acara kita malam hari ini. Zaman sekarang kalau online itu kita dokumentasinya pakai ini ya, self screen itu, nggak usah pakai selfie ya. Oke, masya Allah ini ganteng-ganteng semua nih ya, habis sholat tarawih, masya Allah. Oke, ya, masya Allah. Ya ini untuk type akan saya mundur ya, oke. 5, 4, 3, 2, 1, oke? Oke, sekarang mungkin senyumnya lebih lebar lagi. Oke, saya akan nah, 5, 4, 3, 2, 1. Senyum niat ya, senyum. Ya, oke. Nanti hati-hati ya, muka antum akan diupload di ig@itaf.id. Maka yang akhirul kalam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih kepada Kak Zaudan dan Kak Hafiz yang telah sharing kepada kita malam hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rehan Maspur. Mulai bro. Men. Nah, Zikri. An. Hoi. An. Aduh. Hoi. Bungaan. Saya mau tuh. Hen Mas Pur. Bungaan. Aman an. Gue Rehan Mas Pur. Dadah. Halas. Sampai jumpa. Nanti sakit besok nanti tidur lagi.